Saudara-saudara, pertemuan kita kali ini akan melanjutkan pembicaraan yang lalu. Dan kali ini gambar utamanya adalah lubang kunci dan alam semesta. Ini sebuah cover sampul dari sebuah buku ilmiah tentang kosmos. Gitu. Saya taruh di sini untuk memberikan warning itu. Bagaimana ya bisa mengerti alam semesta yang demikian luas dan kait-mengkait melalui lubang kunci. Kalau you nggak punya ilmu aja, sudah bagaimana bisa ngerti? Hanya karena cerita orang, karena kepercayaan saya, ya toh, karena mendapatkan khotbah dari apa. Tapi kalau you nggak ngerti pelajaran yang benar, belajar memahami yang sebenarnya, apa dengan benar ya, akhirnya you akan meleset kan, ya toh. Alam semesta dilihat dari lubang kunci. Meskipun Anda itu sekolah tinggi, universitas, maka Anda kan universitas itu masuk fakultas apa toh? Ya, toh? Nah kalau alam semesta dilihat dari sudut fakultas teknik, mesin, sipil, kimia, bangunan, atau dari ilmu ekonomi, hukum dan lain-lain, kacau balau kan. Dan kalau kacau balau, ketika Anda bertemu dengan masyarakat dan untuk menyelesaikan masalah, maka alih-alih selesai, bahkan bisa berantem kan. Nah inilah masalah zaman sekarang. Nah menarik sekali adalah orang di zaman dulu 100 tahun Masehi menulis dalam Vimalakirti Sutra ini, kok kita aneh, kok dia sudah mengerti, punya cara pandang yang tepat. Di Gunung Mahameru tumbuh sawi di dalam bijinya yang terkecil di dunia, yang kasat mata itu paling kecil, bersembunyi seluruh alam semesta. Kalau dunia menderita, saya ikut menderita. Kalau manusia sakit, saya ikut merasa sakit. Jadi ada solidaritas yang tinggi. Bukan dilihat dari sudut yang sempit itu. Padahal ilmu pengetahuan belum muncul kan. Ya. Nah karena itu saya yakin bahwa ilmu masa depan ini akan kembali ke kearifan klasik. Ya, kita lanjutkan lagi nih ya. Lagi begini. Nah, ini cara pandang itu dulu orang melihat bumi itu sebagai pusat kan. Nah, konsekuensi dari bumi pusat, nah, manusia menjadi pusat. Nah, gitu. Semuanya untuk manusia, semua apa dunia diciptakan untuk manusia. Yang benar aja, ya toh. Bumi aja hanya titik kecil di alam semesta, seperti debu, ya, yang perahu kecil yang sedang melayang apa di atas di dalam alam yang bisa setiap saat ditabrak di apa ya. Jadi gimana ya bisa sampai bahwa dunia ini diciptakan untuk manusia penting ya. Nah kemudian berkembang ke arah konsep Kopernikus ini matahari menjadi pusat, ya. Bumi itu mengelilingi di sini. Pandangan berubah lagi. Ya, matahari. Katanya orang Jepang itu katanya menyembah matahari. Ini bukan matahari, tapi ada dasarnya juga kan. Ya, itu sudah lebih apa? Ada sesuatu di luar yang apa? Yang di mana kita itu harus berkiblat ke sana kan, bukan semua self-centered, maunya saya gimana. Nah, konsep
maunya saya gimana, manusia sentris itu ternyata berasal dari konsep John Dalton itu pada 1808 yang mengatakan bahwa kalau barang-barang itu saya gerus sampai kecil yang nggak bisa dipecah lagi, itu namanya atomos. Atom berasal dari bahasa Yunani atomos, nggak bisa dipecah lagi. Gitu. Nah, ini memperkuat tadi konsep tentang apa nation tadi itu juga. Gitu. Atau saya itu sudah kepribadian saya nggak bisa dipecah lagi ya. Aku adalah aku, ya toh? Menjadi dirimu sendiri apa segala macam. Ya pokoknya gitulah. Nah, padahal dalam kenyataan itu nggak realistis karena mereka yang sendiri, yang apa, soliter, ya itu bisa menjadi negatif, menjadi agresif. Karena itu dalam alam itu selalu ada ikatan dan ikatan ini disebut elektrovalen plus dan sini minus, ya lah. Jadi NaCl, jadi garam yang bisa kita makan, toh. Kalau Na doang atau Cl doang ya bisa bahaya, gitu. Nah, ada yang ini karena elektronnya di sini lari ke sini kan, ya toh? Sehingga ini menjadi tambah elektron menjadi positif, negatif. Nah ini minus elektron jadi negatif. Ya dah? Nah kalau yang ini ikatan kovalen itu hanya di kulit terluarnya aja yang berpasang. Ya, karena itu karbon dan hidrogen itu bisa membuat komponen yang namanya CH4. Ya. Nah lalu ilmu pengetahuan berkembang lagi. Setiap atom yang tadinya kelihatannya bulat, padat, ternyata di dalamnya kosong, ya. Dan intinya di tengah dan dikelilingi oleh atom-atom dengan orbitnya masing-masing. Kulit nomor 1, kulit nomor 2, ini ya dah. Dan dari ilmu ini akhirnya berkembang menjadi ilmu pemusnah massal, yaitu bom atom yang diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki yang memakan kira-kira 250.000 orang. Ya kan? Nah, lalu ilmu pengetahuan berkembang lagi menjadi fisika kuantum itu. Ya, ini dikembang menjadi sini bahwa materi itu bersifat ambivalen itu. Satu harus bisa ikut hukum-hukum materi, tapi satu saat dia bisa berubah menjadi teori gelombang, mengikuti hukum gelombang yang dipancarkan. Nah ini yang menyebabkan ilmu komunikasi, ya toh? Sehingga ketika Anda ngeklik Google Map atau apa, Anda ketahui itu nyetir mobil itu ada yang mandu itu berapa meter belok kanan, belok ya, itu semua akibat dari perkembangan ilmu ini semua, ya toh? Ya. Tapi bagaimana lalu manusia bisa pakai itu untuk negatif dan positif? Karena itu artinya barang yang jelek, salah, kalau diberitakan terus-menerus, maka dia jadi benar, toh. Ya. Nah, ini yang penyalahgunaan, ya. Jadi manusia menjadi bagian dari alam semesta. Kalau Anda sedang makan dengan keluarga, maka salah satu dihubungin bicara dengan handphone, maka dia bisa kontak kemana aja. Bisa di London, bisa di Bali, bisa di Washington, bisa di Beijing. Ya. Nah inilah manusia itu yang begini. Dan karena itu konflik di satu tempat bisa dengan cepat disebarluaskan ke tempat
tempat-tempat lain itu. Nah, inilah dampak negatif dari teknologi, ya toh. Nah, sama dengan antropokosmik humanisme, setelah Anda berubah sadar bahwa Anda adalah bagian daripada kosmos, maka konsep apa belajar atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi itu lalu diberi makna yang humanistik gitu. Transformasi manusia, hidup manusia berarti berusaha hidup harmonis dengan alam semesta sehingga hidupnya bisa berkelanjutan. Gitu. Manusia ada untuk mendapat pengetahuan dan setelah didapat, nah ini penting, dan berkembang, dia merupakan bagian integral dari dirinya, bukan untuk menguasai alam. Seperti dianjurkan oleh Montesquieu 1748, ya, belum 300 tahun lalu tuh. Ya, dia mengatakan begini, alam semesta itu bisa menjadi milik kita dan melalui keringat kita, yang artinya menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menguasai alam semesta. Nah, inilah perbedaan antara wisdom klasik dan zaman sekarang. Zaman sekarang itu greedy, temaha, ingin menguasai. Sedangkan zaman dulu ingin bersatu dengan ini. Tuhan, Tian, manusia, Ren, bumi, Ti, ya. Tian, Ren, Ti, ya. Nah, karena itu di Nusantara ini sudah ada ajaran dari leluhur mengatakan sebelum you belajar apa-apa, you belajar dulu sangkan paraneng dumadi. Manusia berasal dari mana dan mau kemana. Sehingga tindak tanduk Anda ini bisa ada guidance-nya atau tabrak sana, tabrak sini hanya to have, menguasai. Ya toh? Tapi Anda tidak pernah menjadi manusia sepenuhnya itu. Ada itu waktu Konfusius ditanya, guru, ajaran apa yang baru yang mau kamu ajarkan pada kita? Ya, belajar jadi manusia. Berapa lama? Sepanjang hidup. Nggak sampai profesor, nggak cukup. 2, 3, 4, 5 gelar profesor atau dokter ya nggak cukup. Karena alam semesta itu kan begitu luas. Gitu? Jadi, karena itu belajar seumur hidup. Caranya bagaimana? Kalau pisau diasah dengan batu asah, manusia diasah dengan manusia itu. Nah, inilah ajaran substantif daripada kalau Anda belajar Tai Chi itu. Anda tidak akan menjadi selfish nasionalisme. Ya, Anda tidak akan menjadi liberal kapitalisme. Juga komunisme, ya, di mana peranan negara menjadi penting, semua dipegang oleh negara dan swasta nggak boleh pegang alat produksi. Ya, dan akhirnya ya ambruk lagi sistemnya itu. Ya. Jadi nggak bisa jalan. Ya. Nah, Pancasila itu menjadi energi atau ide bersatunya energi pemersatu Ci. Jadi seluruh dunia ini dan juga kesehatan manusia itu adalah karena adanya Ci yang sehat yang mempertemukan itu. Ya toh? Bukan karena makan vitamin, makan apa, ya toh, obat kuat. Tapi karena anggap mempunyai latihan Ci, melatih Ci, dan itulah disebut Tai Chi itu ya. Suatu titik temu antara sang pencipta dan ciptaannya. Sang pencipta itu ingin Anda mempunyai sifat kemanusiaan pas sila kedua. Dan setelah itu orang nggak bisa tanpa paspor, tanpa KTP, tanpa apa, semuanya kayak binatang aja kemana-mana ya toh.
tapi harus ada nation itu, ada kebangsaan itu. Dan lalu kebangsaan itu bukan ditentukan oleh semua action atau apa saja ditentukan oleh diktator, tapi oleh demokrasi, musyawarah untuk mencapai mufakat, gitu. Lalu setelah itu apa? Ya mengusahakan sesuatu yang mempunyai yang namanya keadilan sosial, sehingga semua stakeholder yang terlibat itu termasuk alam itu harus Anda perhatikan itu. Sebab kalau alam tidak kamu perhatikan, kamu eksploatir aja, ya akhirnya alam membunuh kita sendiri kan? Ya kan? Kalau Anda nggak bisa, kalau buah nggak tumbuh, ya Anda juga nggak bisa ke toilet kan? Nggak bisa membuang hajat kan? Jadi hidup Anda jadi menderita. Nah, secara ringkas disebut contraria sunt complementa, yang bertentangan saling melengkapi. Nah, kalau Anda nggak ngerti ini semua, melawan kehidupan karena nggak tahu sangkan paraneng dumadi, kedudukan Anda di tengah alam semesta, maka Anda menjadi manusia malang seperti ini. Ya, menderita, menjadi tua, sakit, dan mati. Ya kan tua, sakit, dan mati kan alamiah. Tapi kenapa semua harus menderita itu? Ya, ini belum dipecahkan meskipun ada kemajuan medis. Tapi lansianya sudah terus bertambah itu. Sehingga grafiknya itu menjadi seperti begini. Ya, dewasa terus bekerja, sekolah, pinter, dapat kedudukan, kaya, menjadi orang yang di kursi dorong. Ya, kalau ini tidak dipecahkan, maka ada satu tulisan yang menggemparkan, ditulis di universitas di Amerika, dikatakan begini, apakah nggak sebaiknya manusia untuk memotong siklus, tidak kebanyakan orang yang begini yang akhirnya menjadi beban keluarga dan negara, maka sebaiknya pada usia tertentu atau menjelang masuk ini atau di tengah masuk ini dia diberi kesempatan dan boleh membunuh diri massal di seluruh dunia. Saya rasa ini nggak mungkin kan, tapi hanya sekedar untuk memberikan shock terapi itu. Anda harus menjaga kesehatan diri sendiri. Ya, nah itulah maksud kita berlatih Tai Chi ini kan. Ya, oke kita akhirin dulu jumpa kita di sini dan sampai jumpa berikutnya.